Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Jeti Oktavia, dan teman saya, Ahmad Afinuddin, Meli Adelia, Nur Khofifah Rohmatul Umah, dan Ristia Dwi Safitri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Di dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta teknologi. Proses pendidikan menuntut seseorang untuk memahami setiap bidang kajian ilmu dengan lebih luas dan mendalam. Proses pembelajaran atau pendidikan ini akan menuntun seseorang untuk latihan berpikir ilmiah, logis, dan kritis, sehingga dibutuhkan ilmu filsafat untuk mendukung seseorang untuk memahami ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Apa sih pengertian filsafat ilmu? Kita mulai dari definisi filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Ada yang tahu arti philosophia? Philosophia itu berarti dari dua kata, yaitu satu philos yang artinya cinta, suka, dan sophia, pengetahuan atau hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Selanjutnya, dari segi praktis, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat maknanya berpikir secara mendalam. Sedalam-dalamnya kita berpikir dan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ada beberapa pendapat para ahli mengenai filsafat. Yang pertama ada Plato, mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua ada Aristoteles, murid dari Plato, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau keindahan. Yang ketiga ada Cicero, mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai hal tersebut. Yang keempat ada Al-Farabi, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Yang kelima ada Immanuel Kant, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, antropologi. Sehingga dapat disimpulkan definisi filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Setelah membahas definisi filsafat, kita lanjut ke definisi ilmu. Dalam Ensiklopedia Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ilmu juga merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah
ilmu diartikan sebagai idraku saibin hakikoti, yang artinya mengetahui sesuatu secara hakiki. Sementara itu, The Liangqi menyatakan dilihat dari ruang lingkupnya, pengertian ilmu ada dua. Yang pertama, ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Yang kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Ilmu berarti cabang ilmu khusus. Karena kan ada kata bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu, sehingga dia itu bersifat khusus. Sementara dari Harsoyo mendefinisikan ilmu dengan melihat pada sudut proses historis dan pendekatannya. Itu juga ada dua. Yang pertama, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan. Yang kedua, ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu. Dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu kegiatan penelitian terhadap suatu gejala ataupun kondisi penelitian terhadap suatu gejala kondisi pada suatu bidang dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, alat, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan suatu kebenaran ilmiah yang bersifat empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikatif. Karena kita sudah tahu definisi ilmu, kita sudah tahu definisi filsafat, maka kita akan tahu tentang apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu perlu menjawab beberapa persoalan seperti landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah objek kajian filsafat ilmu. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia, adalah objek material ilmu kedokteran. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada di sini mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan apapun. Dalam perspektif ini dapat diuraikan bahwa filsafat ilmu pada dasarnya memiliki dua objek substantif dan dua objek instrumentatif. Objek substantif yang terdiri dari dua hal, yaitu satu, fakta atau kenyataan, dan yang kedua adalah kebenaran. Fakta atau kenyataan. Data empirik sensual tersebut harus objektif, tidak boleh masuk subjektif penelitian. Fakta bukan sekedar data empirik sensual, tetapi data yang sudah dimaknai sehingga ada subjektivitas peneliti.
Subjektif di sini dalam arti tetap selektif, sejak dari pengumpulan data, analisis, sampai pada kesimpulan. Data selektifnya mungkin berupa ide, moral, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kebenaran. Rumusan substantif tentang kebenaran ada beberapa teori. Menurut Michael Williams, ada 5 teori yang relevan tentang kebenaran, yaitu 1. Kebenaran preposisi, yaitu teori yang didasarkan pada kebenaran proposisinya, baik proposisi formal maupun materialnya. Yang kedua adalah kebenaran korespondensi, yaitu teori yang mendasarkan suatu kebenaran pada adanya respondensi antara pernyataan dan kenyataan, atau fakta yang satu dengan fakta yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebenaran koherensi atau konsistensi, yaitu teori yang mendasarkan suatu kebenaran pada adanya kesesuaian suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Yang keempat adalah kebenaran performatif, yaitu teori yang mengakui bahwa sesuatu itu dianggap benar apabila dapat diaktualisasikan dalam tindakan. Yang terakhir yaitu kebenaran pragmatik, yaitu teori yang mengakui bahwa sesuatu itu benar apabila mempunyai kegunaan praktis. Dengan kata lain, sesuatu itu dianggap benar apabila mendatangkan manfaat dan salah apabila tidak mendatangkan manfaat. Untuk objektif yang kedua yaitu objektif instrumentatif. Objek ini sendiri terdiri dari 2 hal, yaitu konfirmasi dan logika inferensi. Konfirmasi. Fungsi ilmu adalah untuk menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut dengan menggunakan landasan, asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan benar. Pemaknaan juga dapat ditampilkan sebagai konfirmi probabilistik dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan reflektif. Yang kedua adalah logika inferensi. Studi logika adalah studi tentang tipe-tipe tata pikir. Pada mulanya, logika dibangun oleh Aristoteles dengan mengetengahkan 3 prinsip atau hukum pemikiran. Logika ini sering juga disebut dengan logika inferensi karena kontribusi utama logika tersebut adalah untuk membuat dan menguji inferensi. Beberapa pendapat ahli tentang objek kajian filsafat ilmu. Yang pertama, Edward Madden menyatakan bahwa lingkup atau bidang kajian filsafat ilmu adalah probabilitas, induksi, dan hipotensi. Untuk pendapat ahli yang kedua adalah Ernest Nagel dan yang ketiga adalah Schiffer. Objek kajian filsafat ilmu, sebagaimana diungkapkan di atas, di dalamnya sebenarnya menunjukkan masalah-masalah yang dikaji dalam filsafat ilmu. Masalah dalam filsafat ilmu pada dasarnya menunjukkan topik-topik kajian yang pastinya dapat masuk ke dalam salah satu lingkup filsafat ilmu. Adapun masalah yang berada pada lingkup filsafat ilmu adalah 1. Masalah metafisis maksud saya. Yang kedua adalah masalah epistemologis. Yang ketiga, masalah metodologis. Yang keempat, masalah logis. Yang kelima, masalah etis. Dan yang keenam adalah masalah tentang estetika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar filsafat ilmu dan fungsi dan arah filsafat ilmu. Tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar filsafat ilmu bagi mahasiswa dan dosen adalah mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan,
dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Selanjutnya, fungsi atau manfaat dari mempelajari tentang filsafat ilmu adalah sebagai berikut. Melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dan ilmu. Sebelum saya menjelaskan pengertian hubungan antara filsafat dan ilmu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu ada 6, yaitu 1. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia. Yang keenam, keduanya menggunakan cara berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersifat kritis, berpikiran terbuka, serta sangat konsen pada kebenaran. Perbedaan filsafat dan ilmu juga ada 6, yaitu 1. Objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu itu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. 2. Objek formal atau sudut pandangan. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris, karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Yang ketiga, filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Yang keempat, filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realita sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kelima, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar.
sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Yang terakhir, ilmu mengkaji bidang yang terbatas. Ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya. Ilmu menggunakan observasi, eksperimen, dan klasifikasi data, pengalaman indera, serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala tersebut. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Penjelasan hubungan filsafat dengan ilmu adalah sebagai berikut. Filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu-ilmu pengetahuan objeknya terbatas, khususnya lapangannya saja. Filsafat hendak memberikan pemahaman yang lebih dalam dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir. Sedangkan ilmu pengetahuan juga menunjukkan sebab-sebab, tetapi tidak begitu mendalam. Filsafat memberikan intesis pada ilmu-ilmu pengetahuan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan ilmu pengetahuan, tetapi sudut pandangannya berlainan, jadi merupakan dua pengetahuan yang tersendiri. Kesimpulannya, dari pembahasan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita, sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pengetahuan ilmiah. Demikian kesimpulan dari pembahasan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Sekian presentasi dari kami, kelompok pertama mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.